Shalom Sobat Kristus yang kekasih. Kita berjumpa lagi untuk membicarakan tentang kasih yang menyembuhkan. Sekali lagi, kita membicarakan tentang kasih yang menyembuhkan. Kenapa kasih ini sesuatu yang penting? Dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama mengingatkan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemenying. Jadi, semuanya boleh dimiliki, tetapi kalau tidak punya kasih, maka nol. Jadi, betul-betul harus memiliki kasih. Sebagaimana iman tanpa perbuatan, itu tidak ada manfaatnya, demikian juga kasih juga menuntut sebuah perbuatan. Dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 14, apakah gunanya, saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman pada dia tidak mempunyai perbuatan? Kalau saya menggunakan kata kasih dimasukkan ke dalam statement ini, apa gunanya kita memiliki kasih tetapi tidak memiliki perbuatan? Karena itu, kita mau belajar bersama-sama tentang kasih yang memiliki perbuatan yang sekaligus berdampak untuk kesembuhan. Kita mau belajar dari apa yang diungkapkan lewat Injil Markus pasal yang kedua. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah perbuatan apa dari kasih yang menyembuhkan itu? Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ketiga, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Jadi perbuatan yang bisa kita lihat dari perbuatan kasih di sini yang mengandung sebuah kesembuhan adalah membawa orang lumpuh berjumpa kepada Yesus. Dan mereka disebutkan di situ adalah 4 orang. Jadi membawa pasien kepada Tuhan Yesus ini merupakan satu perbuatan tanda daripada kasih. Karena ini pasiennya lumpuh. Dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia perlu peranan orang lain, dia perlu bantuan orang lain. Dan 4 orang inilah yang telah memiliki kasih yang berinisiatif berjumpa dengan yang sakit, dan yang sakit dibawa berjumpa kepada Yesus. Ini yang kita sebut dengan kasihnya mengandung sebuah perbuatan. Yang kedua, perbuatan apa yang ditunjukkan orang-orang yang mengasihi ini? Yaitu dengan cara membuka atap untuk si pasien bisa diturunkan, untuk jatuh atau diturunkan pas di depan Tuhan Yesus. Karena kalau tidak menggunakan model membuka atap, orang yang berhimpun hari itu sudah terlampau banyak. Tidak mudah untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau toh berjumpa dengan Yesus dengan komunitas yang sudah segitu banyak, mungkin bisa sore, mungkin bisa malam. Dan itu membuat kondisinya bisa makin buruk bagi yang bersangkutan. Karena itu mereka menerobos membuka atap. Membuka atap ini ada risiko, sebab setelah atap dibongkar untuk menurunkan pasien ini, setelah semuanya selesai, mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kembali. Artinya ada risiko, ada pengeluaran yang harus dikeluarkan, ada tanggung jawab tambahan setelah temannya ini mendapatkan anugerah kesembuhan. Jadi, kasih tidak bisa hanya sebatas statement. Kasih tidak bisa hanya sebatas omong-omong, tetapi mengandung sebuah tindakan. Dan tindakan di sini langsung menyambung ke arah kesembuhan. Makanya kalau saudara punya kasih kepada orang-orang yang sedang menderita sakit, maka kita yang harus mengunjungi mereka. Orang-orang yang tidak memungkinkan mereka berjumpa dengan kita yang berjumpa dengan mereka. Kita fasilitasi kalau harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, membicarakan bagian Markus 2 ini saya sangat menikmati. Saya bertahun-tahun menjadi pendeta di rumah sakit, jadi waktu-waktu saya bersamaan dengan pasien itu memiliki nilai tersendiri. Dan saya menyaksikan banyak orang menjadi percaya Yesus, menjadi berbalik imannya kepada Tuhan Yesus kalau mereka sudah bergumul dengan sakit penyakit ini. Jadi ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan. Bukan semata-mata pelayanan di podium, di mimbar, atau pelayanan, tetapi termasuk pelayanan kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit atau penyakit. Entah lumpuh, entah buta, entah penyakit apapun. Mereka butuh uluran tangan kita.
kepada sobat STI yang memiliki kasih, melangkah kakinya ke tempat di mana orang sakit berada, lalu fasilitasi mereka untuk betul-betul mencapai satu titik akhir yang disebut dengan kesembuhan. Ya, kenapa bisnis rumah sakit itu makin hari makin bagus? Itu menunjukkan bahwa orang sakit makin hari makin banyak. Jadi peluang pelayanan kita, peluang untuk memanifestasikan kasih ada di depan mata kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Markus pasal 2 ini bahwa kasih ini betul-betul kasih yang menyembuhkan. Dengan cara berkunjung ke rumah si sakit, si lumpuh, dan membawa mereka berjumpa dengan Yesus. Untuk berjumpa dengan Yesus karena faktor banyaknya orang yang hadir saat itu, maka mereka berani mengambil risiko membuka atap, memperbaiki atap, dan akhirnya mereka beroleh kesembuhan. Haleluya. Mari kita akhiri kesempatan ini lewat doa. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan mengasihi kami, sehingga di dalam diri kami ada unsur kasih ilahi, ada pun unsur kasih agape. Kami rindu supaya kasih agape yang ada dalam hidup kami terus bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berbuat, kami bertindak untuk berjumpa dengan orang-orang sakit, dan mereka diperjumpakan untuk berjumpa dengan Yesus dan mengalami kesembuhan. Sebab Kau yang berjanji, waktu kami menumpangkan tangan atas orang sakit, maka Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua sobat STI dan siapa saja yang mengambil bagian untuk mendengar firman-Mu ini, mereka semua disembuhkan dalam nama Yesus. Amin.